Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Perpu yang kemarin sudah diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Perpu nomor 2 tahun 2022 mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ini menuai kritikan publik terutama dari kaum buruh, dari kelompok buruh yang kemarin melakukan aksi demo menolak terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, alasan dari pihak pemerintah katanya ini untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah ekonomi global, di mana katanya, sekali lagi menurut pemerintah dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa di tahun 2023 nanti akan terjadi resesi ekonomi dunia internasional. Maka itu pihak Mahfud MD itu sepakat kalau Presiden Jokowi menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, Perpu inilah akhirnya menjadi perbincangan di media sosial, dan bahkan ini mendapat kritikan tajam dari Pak Rizal Ramli, ekonom senior di Republik ini. Namun sindiran dari Rizal Ramli ini mengenai sasaran kepada Pak Mahfud MD. Lalu bagaimana ceritanya teman mengenai Perpu ini yang menjadi sorotan dari Pak Rizal Ramli untuk Pak Mahfud MD. Kita lihat beritanya teman ya, kita ambil dari suara.com. Rizal Ramli semprot Mahfud MD usai dituding bodoh dan ngawur, munafik kelas berat, lucu. Perseteruan ekonom senior Rizal Ramli dan Menko Polhukam Mahfud MD akibat Perpu Cipta Kerja sempat membuat geger media sosial. Pasalnya, Mahfud dengan belak-belakan menyebut Rizal sebagai sosok yang bodoh. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis. Cuit Mahfud pada Rabu 4 Januari 2023. Rizal memang sudah sempat membalas cuitan tersebut, namun kini Rizal juga terbuka mengungkap perasaannya di kanal YouTube Realita TV. Tega-teganya gitu Mahfud bilang gue goblok, ujar Rizal sambil tertawa dikutip pada Sabtu 7 Januari 2023. Tapi saya mengerti dia sangat emosional karena dia tidak bisa membela diri, dia tahu yang dia lakukan itu salah, sambungnya. Rizal menyoroti pada status Undang-Undang Cipta Kerja yang semestinya harus dibenahi dalam 2 tahun sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi pemerintah malah beralih menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Rizal juga heran mengapa Mahfud MD lebih menyoroti pernyataannya soal malaikat bisa jadi iblis jika masuk sistem. Apalagi sampai ngotot dirinya sudah mengutip pernyataan tanpa memperhatikan konteks. Dia bantah bahwa ini omongan dia dalam konteks pilkada, padahal nggak benar. Berkali-kali kok ngomong begini, bukan hanya di YouTube itu, kata mantan Menko Kemaritiman itu. Tapi saya kecewa, harusnya Mahfud jawab aja kritikan saya soal substansi, kenapa sih lo belain Perpu yang melanggar undang-undang, yang melemahkan konstitusi. Apalagi kan Pak Mahfud mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, lanjutnya. Karena itulah Rizal menilai cuitan ngegas Mahfud kemarin adalah wujud kepanikannya karena tidak mampu melawan balik kritikan publik mengenai Perpu Cipta Kerja. Bukan hanya itu, Rizal juga menyoroti pengakuan Mahfud soal akan ikut mengkritik Perpu Cipta Kerja apabila tidak menjadi menteri. Mahfud bilang, ya, kalau saya sudah nggak jadi menteri, saya akan mengkritik Perpu ini. Karena saya menteri, ya saya bela, itu kan munafik kelas berat. Kok orang bisa berbeda pendapat ilmiahnya hanya karena dia di dalam sebagai pejabat atau nggak jadi pejabat? Itu lucu sekali, tuturnya. Rizal bahkan menilai sikap Mahfud MD sudah menghina banyak tokoh publik lain yang tetap mempertahankan integritas dan pandangannya kendati berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Tokoh-tokoh kemerdekaan, Dr. Cipto, Natsir, Hatta, itu man of integrity.
apa yang mereka di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan, mereka tetap pandangannya sama, logikanya sama, keperpihakannya ke rakyat sama, nggak bunglon gitu. Di luar kayak apa, di dalam sebaliknya, pungkas Rizal Ramli. Menarik teman-teman terkait sindiran Mahfud MD kepada Rizal Ramli, juga Rizal Ramli kepada Mahfud MD. Intinya kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak Rizal Ramli itu sebenarnya benar teman-teman. Jadi kalau seseorang itu di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, maka integritasnya itu harus sama. Jadi kalau di dalam pemerintahan misalkan Undang-Undang Cipta Kerja itu dianggap salah, ya katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Tidak seperti yang disampaikan Mahfud MD, kalau Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, maka dia sebagai orang dalam, sebagai menteri tentu harus membela keputusan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Tetapi kalau dia di luar pemerintahan akan mengkritik terkait Perpu tersebut. Nah, inilah yang sulit diterima logika yang disampaikan oleh Mahfud MD sehingga dikritik oleh Pak Rizal Ramli. Nah, teman-teman, kalau kita baca di literatur mengenai Perpu, Perpu itu singkatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jadi ini Perpu ini sekelas dengan undang-undang. Nah, bagaimana Perpu ini bisa keluar, bisa diterbitkan oleh Presiden kalau dalam keadaan darurat? Istilahnya yaitu kegentingan memaksa. Dalam keadaan yang sulit, maka Perpu itu dikeluarkan oleh Presiden. Jadi dalam kegentingan memaksa. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini, kondisi ekonomi yang relatif stabil itu dianggap menjadi kegentingan memaksa hanya karena gara-gara di 2023 nanti akan terjadi resesi ekonomi? Ini kan yang akan datang, bukan kejadian saat ini. Nah, inilah yang menjadi diskusi dari banyak kalangan. Kenapa Presiden Jokowi menerbitkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? Karena Perpu itu dikeluarkan Presiden dalam keadaan kegentingan memaksa. Apakah saat ini terjadi kegentingan memaksa sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja? Yang kemarin di dalam satu sidang di MK sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional bersyarat. Nah, artinya kalau inkonstitusional kan tidak sah. Tetapi oleh Presiden Jokowi malah diterbitkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan inilah yang menuai reaksi publik, dan ini terwakili juga oleh Pak Rizal Ramli yang menyoroti terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan diskusi publik ini akan menarik jika dua-duanya dihadirkan, baik Rizal Ramli maupun Mahfud MD, sehingga publik akan mengetahui sebenarnya logika siapa yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena kalau kita lihat Mahfud MD itu juga orang yang cukup pintar, Pak Rizal Ramli juga begitu, orang yang cukup pintar. Tetapi mengapa endingnya ini kok terjadi perselisihan terkait ketika Presiden Jokowi menerbitkan Perpu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja? Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.